Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amni wa iwal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya untuk kita semua, sehingga alhamdulillah di malam hari yang penuh berkah ini kita bisa kembali menyelenggarakan webinar, ya, webinar Zoom dengan tema menemukan jodoh pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana ini juga salah satu judul ebook, ya, yang baru rilis kemarin, ya, rilis ulang, ya. Dan mungkin di antara teman-teman udah ada yang pesan e-booknya, udah punya e-booknya. Dan malam hari ini, ya, insya Allah kita coba akan bedah beberapa poin, beberapa hal, ya, dari e-book tersebut. Dan juga nanti teman-teman bisa bertanya juga apabila mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dan salawat bering salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri teladan kita, contoh kita dalam semua hal, dalam semua lini di dalam kehidupan ini, ya. Baik teman-teman semua, salam kenal semuanya. Bagi yang mungkin baru pertama kali, ada nggak yang baru pertama kali, ya? Kalau ada, salam kenal. Saya namanya Agus Ariwibowo, ya. Biasanya disapanya Uda Agus, ya, karena dari Minang jadi dipanggil Uda biasanya. Dan aktivitas kami adalah mengembangkan kelas pranikah belajar ta'aruf, ya, dan juga menulis buku-buku pranikah. Ini belakang, mungkin teman-teman bisa melihat, ya, beberapa buku kami yang saat ini sedang tersedia, ya, baru terbit, ya. Dan ini masih tersedia, di antaranya adalah Siapa Tepat di Akad, ya. Ini adalah salah satu buku yang menurut saya cukup lengkap membahas bekal-bekal ilmu menuju pernikahan plus disertai dengan worksheet, ya. Dan buku ini menariknya lengkap tapi padat, ya. Jadi nggak terlalu tebal. Dan ada juga buku yang juga baru, ya. Ini baru terbit bulan ini. Nah, ini judulnya adalah Serasi Sejiwa, ya. Nah, yang warna ungu. Dan buku ini tersedia di kalau ini ada di toko Gramedia seluruh Indonesia dan juga ada di marketplace. Kalau ini lebih bahasanya untuk yang sudah menikah, ya. Kalau ini untuk yang belum menikah, ya. Nah, yang belum menikah mau baca Serasi Sejiwa juga boleh, ya. Nah, selain menulis e-book, menyusun e-course, ya, dan apa, dan juga pembelajaran-pembelajaran seputar pranikah. Nah, kami juga menghadirkan ada program-program konseling, ya, atau konsultasi. Jadi bagi teman-teman yang merasa ada persoalan, ya, tentang menikah, ya, dan mau didiskusikan secara lebih mendalam, nah, nanti juga bisa insya Allah. Nah, malam hari ini kita akan coba bahas tentang ebook menemukan jodoh pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah salah satu ebook saya yang tertua, ya. Dia diterbitkan pertama kali dulu di tahun eh 2000, ya, 2021 akhir, ya. Nah, tapi kita udah sering beberapa kali revisi dan juga update, ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk update versi 2.0, ya. Nah, ini dulu awal-awal kalau saya nggak salah 120-an halaman, ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sisi kanan ini kan sekarang udah 165, ya. Ini memang ebook rasa buku, ya. Karena rata-rata kan ebook itu biasanya kan pendek-pendek, ya, 30-50 halaman, ya. Nah, kalau ini kita memang teman-teman baca ebook rasa buku lah, ya. Nah, di ebook ini bahas apa aja? Di ebook ini bahas, ya, hal-hal penting terkait jodoh, ya. Dan memang kita bahas yang pertama nih, ya, bagian satu. Nah, bagian satunya apa yang dibahas di ebook? Ilmu dasar tentang jodoh, ya. Nah, jadi ada hal-hal mendasar, hal-hal penting yang perlu dipahami terkait jodoh. Yang mana apabila kita belum memahami hal ini, bisa jadi salah paham soal jodoh. Bisa jadi ketika salah paham soal jodoh akan menyebabkan salah mengambil tindakan soal jodoh, ya.
Misalnya, sebagai contoh ya, ada salah satu mitos ya, ini mitos ya, tetapi banyak diyakini dan dipercayai oleh masyarakat di Indonesia, yaitu ketika seorang wanita menolak lamaran laki-laki, maka jodohnya akan lama, maka dia akan mendapatkan karma. Menolak laki-laki itu adalah sebuah kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. Makanya di beberapa daerah di Indonesia ya itu sangat-sangat pamali ya ketika menolak laki-laki. Bahkan ketika ada laki-laki yang datang ya tapi dia nggak suka itu jadi kesal sendiri itu sama si laki-laki ya. Nah, kami di belajar ta'aruf kan juga ada mendampingi ta'aruf ya. Nah, salah satu yang kami dampingi ta'aruf ada yang di daerahnya yang meyakini hal tersebut. Jadi ketika kita sarankan untuk nazar di rumah orang tua wanita, pihak wanitanya menyampaikan, maaf udah Agus, kalau di tempat kami, kalau laki-laki datang ke tempat wanita, ya, datang bertamu meskipun mungkin niatnya buat bertaaruf dan sebagainya, tapi di persepsi masyarakat udah dilamar. Dan kalau sudah didatangi laki-laki itu nggak boleh menolak. Nah, ini kan hal yang sangat-sangat keliru gitu ya. Kenapa ini sangat-sangat keliru? Karena yang datang itu belum tentu orang baik. Yang datang belum tentu orang tepat. Kalau meyakini hal ini, maka tidak ada ruang untuk memfilter, untuk menyeleksi, untuk memilih apa yang datang ya sudah langsung diterima. Itu salah satu contoh pemikiran yang pemahaman yang keliru. Dan itu memang perlu kita luruskan teman-teman semua. Makanya di bab awal ini kita membahas tentang ilmu mendasar tentang jodoh ya. Teman-teman boleh ya kalau ada pertanyaan boleh. Jadi kita ini sambil diskusi sharing sekaligus sambil diskusi ya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar jodoh, ada tanggapan atau ada mau menambahkan ya tulis aja di kolom chat atau di fitur tanya jawabnya ya. Nah, bisa tulis di kolom chat atau di fitur tanya jawab. Nanti kalau ada yang mau pesan ebook ya. Nah, ini khawatirnya ada yang mau pesan ebook ya. Nah, ini linknya saya kirim di kolom chat ya. Silakan yang mau pesan ebook, ini linknya ada di kolom chat ya. Yang mau nanya-nanya boleh ya di fitur tanya jawab ya. Silakan kalau ada yang mau sambil apa? Sambil buka ebooknya misalnya ya sambil saya dengar penjelasan saya teman-teman mau sekalian mau buka ebooknya juga boleh banget ya. Nah, silakan bisa dipesan ebooknya. Nah, yang pertama ya ada salah satu hal yang perlu dipahami juga ya. Yang kadang ini menyebabkan banyak yang khawatir ya. Saya nggak tahu nih teman-teman yang hadir di sini ada juga nggak yang mempertanyakan hal ini, yaitu tentang jodohku ada atau tidak. Ya, apalagi kalau misalnya merasa sudah bertambah usia, sudah lama ya berikhtiar, sudah coba ini itu, tapi ternyata Allah belum pertemukan dengan jodohnya, sehingga udah muncul tuh keraguan, muncul pertanyaan, ya apakah jodohku benaran ada? Ya, apakah benar jodohku ada? Nah, salah satu pertanyaan ini ya yang bernada kekhawatiran, kecemasan, bahkan juga mungkin ketakutan yang teman-teman rasakan ini, ya, jawabannya adalah ada. Nah, jadi kabar baiknya jawabannya adalah ada. Ya, kenapa jodoh ada? Ya, ada dalilnya. Ya, setiap orang secara fitrahnya, ini perlu digarisbawahi ya. Jadi setiap orang secara fitrahnya, ya pada umumnya itu Allah tetapkan jodohnya. Nah, itu ada di surat Az-Zariyat ya, kata Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Supaya apa? Supaya kamu mengingat kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara fitrahnya jodoh itu ada. Akan tetapi, ya, kenapa kok ada orang yang jodohnya tidak ada? Ya, bahkan sampai dia meninggal dunia sekalipun dia nggak menikah-menikah gitu kan. Padahal kan kata Allah nih jodoh orang itu ada, secara fitrahnya ada. Nah, kenapa kok secara fitrahnya jodoh itu ada? Ya karena memang secara fitrahnya juga ya manusia itu umat manusia itu agar generasi ini terus berlanjut ya tentu perlu adanya yang namanya pernikahan ini. Nah, inilah menjadi alasan kuat juga kenapa jodoh setiap manusia itu
pada dasarnya secara fitrahnya ada. Jadi di sini Allah menyampaikan bahwa Allah menciptakan ya segala sesuatu berpasang-pasangan ya. Allah menciptakan ada siang, ada malam, ada matahari, ada bumi, ada daratan, ada lautan, termasuk juga ada laki-laki dan juga ada wanita. Nah, artinya apa? Artinya jodohnya manusia, ya jodohnya teman-teman itu pada dasarnya ada. Pernikahan adalah fitrah manusia untuk melanjutkan keturunan. Artinya memang setiap orang Allah ciptakan berpasang-pasangan, lalu menikah hingga akhirnya melahirkan generasi baru. Kalau misalnya tidak ada jodoh seseorang atau jodoh itu cuma sedikit ya, alias untuk orang-orang tertentu saja yang bisa menikah gitu kan. Anggaplah misalnya yang Allah takdirkan buat menikah itu cuman 30% ya atau 50% dari umat manusia gitu ya. Bisa-bisa ya manusia akhirnya hilang ya alias mungkin punah gitu ya. Tapi kan ada pertanyaan lagi, ya, Hai udah Agus, kalau setiap orang ada jodohnya, kenapa ada orang yang tidak menikah sampai dia tua bahkan dia meninggal dunia? Nah, jawabannya ada tiga, teman-teman semua. Ini coba kita bahas. Yang pertama adalah ada orang-orang yang tidak menikah itu karena apa? Karena memang itu adalah pilihan hidupnya. Dan saya pribadi sering ya bertemu dengan orang-orang yang memiliki pilihan hidup seperti ini. Ada orang yang memang dia merasa ya usianya sudah terlalu tinggi untuk menikah. Saya dulu pernah ketemu seseorang yang udah masuk di usia hampir 50-an dan dia belum menikah. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak menikah. Lah kenapa kok dia nggak nikah-nikah padahal usianya udah hampir 50 tahun? Karena ada beban tanggung jawab yang dia pikul. Dia harus membiayai adik-adiknya sekolah, adik-adiknya kuliah, dia harus membiayai orang tuanya. Sehingga akhirnya dia nggak punya waktu. Kalaupun dia mungkin punya waktu buat menikah, tapi sumber dayanya ketika dia menikah akan terbagi dan pada akhirnya dia khawatir nggak maksimal. Untuk keluarga barunya, anak istrinya nggak maksimal, begitu juga ya untuk keluarganya yang lama ya, adik-adiknya ya dan orang tuanya juga maksimal. Akhirnya apa? Orang ini memutuskan untuk tidak menikah. Ya, jadi ada orang yang menikah karena dia keputusannya ya bahwa memang ada tanggung jawab yang besar yang harus dia pikul. Ya, kalau di dalam Islam ya ada kisah-kisah ulama-ulama yang juga memutuskan tidak menikah. Kenapa? Karena terlalu sibuk. Terlalu sibuk dengan apa? Terlalu sibuk menuntut ilmu, terlalu sibuk belajar. Jadi beragam alasannya. Jadi ada orang yang memutuskan tidak menikah juga kenapa? Karena takut. Nah, itu ada juga. Saya memutuskan untuk tidak menikah lah. Kenapa tidak menikah? Saya takut. Marriage is scary katanya ya. Menikah itu mengerikan. Ketika kita menikah, maka itu semua persoalan, semua masalah akan datang. Nah, apalagi zaman sekarang ya, makin banyak tuh kampanye-kampanye marriage is scary ya. Menikah ntar aja gitu ya. Ya dampaknya angka pernikahan di Indonesia makin tahun makin turun ya. Teman-teman mungkin juga pernah lihat datanya. 2022, 2023, 2024 itu makin turun. Makin takut orang menikah. Apalagi ada standar-standar yang muncul dari sosial media. Ya, yang membuat orang ngeri ya kalau menikah. Oh, kalau menikah itu kayaknya berat banget gitu ya. Harus serba perfect, harus serba sempurna dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya juga memutuskan tidak menikah. Dan yang seperti ini zaman-zaman sekarang banyak ya. Jadi orang tidak menikah, tidak ketemu jodohnya bukan karena Allah nggak ngasih, tapi memang dia memutuskan nggak mau buat menikah. Karena apa? Karena keputusan pribadi, ya. Nah, soal syahwat, nah orang-orang yang memutuskan tidak menikah, ya ini mulai banyak nih solusi-solusi ya di zaman sekarang ya. Nah, solusi-solusinya adalah solusi yang penuh dengan maksiat ya, pacaran, ya ngapain nikah udah pacaran aja, pacaran tinggal bareng ya. Nah, rame tuh kemarin ya, ada yang pacaran tinggal bareng, tapi ternyata ujungnya berkasus ya. Ada juga yang pacaran apa tinggal bareng 9 tahun berapa gitu ya, dan akhirnya ditinggalkan sama laki-lakinya dan dia menuntut. Nah, dia menuntut sekian miliar atau sekian ratus juta gitu. Itu sempat juga viral tuh kemarin. Atau ada juga yang menjalin hubungan. Nah, ini istilah anak-anak zaman sekarang ya. FWB. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu juga ya pernah dengar friend with benefit ya. Jadi mereka nggak pacaran, tetapi mereka menjalin hubungan ya. Karena apa? Karena sama-sama butuh ke apa kebutuhan syahwat. Nah, jadi hanya untuk memuaskan nafsu semata tanpa terikat perasaan atau komitmen. Kalau pernikahan itu kan apa?
eh, pengikatnya sangat kuat ya. Ada harus tanggung jawab dan sebagainya. Itu kalau pernikahan. Yang kedua, kalau pacaran itu ada perasaan di situ. Meskipun tidak ada komitmen kuat seperti pernikahan dan sebagainya, akan tetapi ya orang yang menjalin pacaran kadang beban mentalnya bisa jadi lebih berat juga daripada orang menikah ya. Yang ketiga, ini salah satu solusi-solusi yang hadir ya, tapi ini adalah solusi-solusi yang penuh dengan keburukan tentunya ya, friend with benefit ya. Jadi nggak perlu ada perasaan, nggak perlu ada komitmen ya dan sebagainya. Nah, atau ya yang cukup populer juga ya saya beberapa waktu yang lalu pernah baca juga ya hasil kayak semacam penelitian gitu. Ternyata di Indonesia gitu ya, dia bikin kayak semacam penelitian ya data-data di marketplace ya. Itu penjualan alat-alat pemenuhan kebutuhan seksual itu meningkat. Nah, jadi ini salah satu hal-hal buruk juga yang dilakukan solusinya. Jadi nggak mau menikah, takut menikah gitu kan. Ada yang jatuhnya ke pacaran, ada yang FWB gitu kan, ada yang pakai alat dan sebagainya jatuhnya kepada masturbasi atau onani gitu ya. Dan ini tentu hal-hal yang buruk kepada permaksiatan pada akhirnya. Lalu ada juga yang trauma ya, yang trauma untuk menikah. Wah, takut buat menikah. Saya pernah dampingi salah satu member dari Belajar Ta'aruf yang punya trauma broken home. Itu ketika mau menjalani proses ta'aruf ya, dianya mau tapi ada ketakutan. Nah, tapi kita kasih support ya. Jadi kalau kami orang mau beribadah itu kita dukung ya. Kita kasih semangat, kita kasih support ya. Agar apa? Agar pelan-pelan pulih ya dari luka, dari trauma broken home-nya dan sebagainya ya. Tapi di dalam perjalanannya memang beliau sangat-sangat selektif ya. Ketika menjalani proses ta'aruf itu sangat-sangat ketat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan tentang kekhawatiran-kekhawatirannya, melakukan validasi, penjajakan dan sebagainya. Bahkan juga menguatkan lagi dengan adanya surat perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh notaris ya. Nah, ada orang-orang yang memang ketika dia punya luka, punya trauma, dia berusaha untuk memulihkan. Dia berupaya untuk mencari solusinya. Nah, tapi ada juga ketika dia punya trauma, dia punya luka, dia punya masalah di masa lalu dengan keluarganya. Mungkin dia dari anak broken home, mungkin dia kecewa sama ayahnya, sama bapaknya gitu ya. Bapaknya dulu pernah selingkuh misalnya atau berpisah dengan orang tuanya, pergi dengan wanita lain sehingga di dalam pikirannya ada persepsi bahwa semua laki-laki itu buruk, semua laki-laki itu jahat. Semua laki-laki itu sama aja, sama-sama brengsek gitu misalnya. Sehingga pada akhirnya dia memilih juga dengan sadar untuk tidak menikah. Nah, jadi yang pertama orang nggak menikah kenapa? Karena dia memang memilih dengan sadar. Itu yang pertama. Yang kedua ada orang yang tidak menemukan jodoh seumur hidupnya. Kenapa? Karena memang dia istimewa dan Allah beri ujian khusus untuk tidak menikah seumur hidup. Nah, sama halnya dengan fisik ya. Secara fitrahnya teman-teman semua, kita semua kan Allah karuniakan ya. Ada mata, ya, ada telinga ya yang berfungsi dengan baik, ada tangan, ada kaki. Itu kan secara fitrahnya, pada umumnya begitu. Akan tetapi ada beberapa orang dan ini memang sebagian kecil. Jadi bukan sebagian besar yang memang Allah uji dengan hal yang khusus, dengan hal yang istimewa. Misalnya ketika dia terlahir, ya Allah takdirkan dia tidak memiliki tangan. Ketika dia terlahir ke dunia, Allah takdirkan dia tidak bisa berbicara atau mungkin fungsi pendengarannya tidak berfungsi. Ketika dia lahir, dia tidak bisa melihat dan sebagainya. Dan yang seperti ini jumlahnya tentu sangat-sangat sedikit biasanya. Dan ini adalah takdir yang istimewa, takdir khusus. Yang tentunya orang yang Allah kasih takdir ini ketika dia bersabar, ketika dia berusaha tetap bersyukur ya, tentu Allah akan kasih imbalan atau ganjaran yang besar juga pada mereka. Nah, dalam hal perjodohan pun juga demikian. Ada memang orang-orang yang Allah istimewakan. Nah, caranya apa? Ketika Allah mengistimewakan, ya, ada yang dia sebelum bertemu dengan jodoh, Allah pertemukan dulu dengan ajalnya, dengan mautnya. Mungkin di antara teman-teman ada ya, kalau ingat masa-masa kecil gitu kan. Ada nggak di antara teman-teman yang di masa kecil, masa TK temannya meninggal dunia gitu ya. Di masa SD ya. Nah, kalau saya dulu di masa SD kalau nggak salah ada dua orang ya teman saya meninggal dunia. Salah satunya yang satu meja ya dengan saya.
yang teman yang cukup dekat. Pas masa SMP kayaknya ada sekitar dua apa tiga. SMA juga ada. Pas zaman kuliah juga ada. Ya, nah orang-orang ini orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah istimewakan. Dia memang Allah istimewakan untuk bertemu dengan ajal, bertemu dengan mautnya sebelum bertemu dengan jodohnya. Ada juga orang yang memang Allah kasih usia yang panjang ya, mungkin usianya sampai 60 tahun, 70 tahun gitu ya. Dia udah berusaha, dia nggak ada masalah pribadi juga gitu kan. Nggak ada trauma, nggak ada masalah pribadi ya. Dia udah berupaya, udah berusaha ya buat ikhtiar menemukan pasangan hidup. Orang-orang terdekatnya udah bantuin juga, keluarganya udah bantuin ya. Tapi memang Allah kasih keistimewaan buat dia, buat bersabar dengan kesendiriannya. Ada lagi-lagi orang-orang seperti ini tentu jumlahnya sangat-sangat sedikit ya. Ketika Allah memilih orang tersebut dengan ujian ini tentu Allah akan limpahkan juga kelebihan atau keunggulan-keunggulan lain dari dia bagi dia yang itu biasanya tidak dimiliki bahkan oleh orang-orang yang sudah menikah sekalipun. Nah, coba deh teman-teman amati ya. Jadi Allah itu insya Allah maha adil ya. Ini ada yang mau bertanya nggak? Silakan ya. Biar saya nggak ngomong sendiri nih. Silakan kalau ada yang mau bertanya, jadi kita ada feedback dari teman-teman ya, kita saling diskusi. Atau yang mau pesan e-booknya boleh ya. Nah, ini salah satu bagian awal-awal dari e-book ya. Ini baru halaman 10 ya. Nah, ini kita ada 165 halaman ya. Dan ketika teman-teman beli e-book ini, nggak hanya e-book saja yang teman-teman dapatkan, tapi juga ada akses video khusus ya. Ada 5 video. Termasuk akses satu e-course ya. E-course nikah after 30. Jadi bagi orang-orang yang merasa usianya sudah di atas 30 ya, merasa menemukan jodoh itu sulit dan sebagainya, saya dulu buat e-course-nya. Nah, itu ada ya kita bahas gimana nih ikhtiar-ikhtiar dan sebagainya. Nah, kenapa kok saya sampai buat e-course-nya? Karena saya pribadi ada sepupu juga ya, saudara yang di atas usia 30 tahun belum menikah dan akhirnya Allah pertemukan jodoh di usia 36 ya. Nah, dari pembelajaran pengalaman itu saya coba susun ya jadi e-course dan itu jadi bonus ya. Bonus kalau teman-teman pesan e-book ini ya. Nah, e-booknya berapa harganya? Ya, e-booknya harga normalnya 97.000 ya. Tapi khusus bagi teman-teman yang malam hari ini 35.000 aja. 35.000 itu kalau kita nabung setiap hari itu cuma perlu keluar seribuan sehari ya. Nggak nyampe ya beli apa namanya? Beli es kopi susu kekinian deh. Kalau es kopi susu kekinian kalau yang apa yang murahnya kan 8 ribuan sekarang ya. Nah, jadi kalau teman-teman beli 3 kali 4 kali ya, nah itu habis ya. Bahkan yang dapat mungkin ada efek sampingnya penyakit tuh ya. Kalau yang lebih agak mahalan es kopi susuannya, es kopi susu kekiniannya ya di angka berapa biasanya 20-30 ribuan ya sama kayak ibu ini. Nah, kadang orang agak rada sulit ya. Wah, ini mahal ini 35 gitu kan. Oh, tapi ngelihat rokok sebungkus 40 murah ya. Nah, teman-teman semua silakan ya. Insya Allah harganya sangat-sangat bersahabat ya. Ditambah dengan bonus-bonus yang luar biasa ya. Udah izin bertanya bagaimana ya supaya kita tetap teguh dengan prinsip kita di tengah orang-orang di lingkungan yang justru tidak memiliki prinsip yang sama ya. Salah satu solusinya adalah tinggalkan lingkungan tersebut. Kenapa? Karena ketika teman-teman berada di satu lingkungan, di suatu lingkaran pergaulan, yang mana di lingkaran pergaulan tersebut, ya prinsipnya beda atau bahkan jauh banget dari teman-teman. Nah, sebenarnya ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah ini kalau misalnya teman-teman memiliki pengaruh yang kuat ya, berdakwah di sana, lakukan syiar di sana. Misalnya di lingkungan itu orang pacaran semua, di pergaulan itu orang pacaran semua, di pergaulan itu kalau bagi cowok ya orang ngerokok semua misalnya, ya. Di pergaulan itu misalnya orang tidak jaga pandangan ya, nonton hal-hal yang buruk dan sebagainya. Nah, takut kan terpengaruh ya karena kalau bergaul juga di sini ya apalagi sering nongkrong ya dalam waktu yang intens ya. Misalnya nongkrong di kafe bareng-bareng nih di lingkaran pergaulannya 2 jam 3 jam itu pasti terpengaruh. Nggak bisa kita katakan nggak terpengaruh. Oh saya bisa jaga diri kok susah. Pada akhirnya kan ikut-ikutan ya awalnya nggak enak gitu kan. Nah, pada akhirnya akan ikut-ikutan. Maka solusinya yang pertama kalau memiliki kemampuan yang kuat ya, pengaruh yang kuat, ya Anda dakwahi orang-orang itu, teman-teman Anda ajak kepada kebaikan semua gitu kan. Tetapi apabila nggak sanggup atau nggak kuat, maka bisa pindah lingkungan pergaulan.
Cari pergaulan yang mendukung, yang prinsipnya sama. Kalau Anda tidak pacaran prinsipnya, Anda berada di lingkungan orang-orang yang berpacaran. Anda punya teman 10, 10 10-nya punya pacarnya. Itu Anda berada di lingkungan itu kayak orang toksik ya, kayak orang aneh sendirian gitu kan. Bisa-bisa Anda minder gitu ya, kok saya dong yang nggak pacaran, yang lain pada pacaran gitu. Dan akan berat rasanya, apalagi nanti dibully-bully juga dikit ya, sok alim lah ya, sok suci dan sebagainya. Nah, jadi coba upayakan pindah ke lingkungan yang baru. Kalau misalnya nggak bisa mempengaruhi, cari lingkungan yang memang prinsipnya sama. Nah, jadi insya Allah itu akan memudahkan ya. Atau kurang-kurangi interaksi. Jadi kalau misalnya nggak bisa pindah banget, ya kurang-kurangi interaksinya. Udah mau tanya ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Udah mau tanya, orang yang menikah tapi selingkuh atau nikah lagi, apakah jodohnya lebih dari satu? Ya, bisa. Ya, jadi jodoh itu secara sederhana ya adalah orang yang sampai melakukan akad nikah dengan seseorang. Ya, jadi teman-teman akan tahu apakah orang itu jodoh teman-teman atau tidak sampai teman-teman akad nikah sama dia. Itu tanda jodoh itu akad nikah. Jadi kalau belum akad nikah kita belum tahu apakah orang itu jodoh kita atau bukan. Nah, setelah akad nikah dengan orang tersebut, maka durasi jodoh setiap pasangan itu berbeda-beda. Selama statusnya di dalam pernikahan, maka dia adalah jodoh Anda. Nah, durasi jodoh itu kan beda-beda. Ada orang yang durasi jodohnya seumur hidup, sehidup semati. Itulah yang disebut dengan jodoh sejati. Hanya kematian yang memisahkan. Ada orang yang jodohnya sehidup sesurga. Hidup bareng, mati, pisah dulu sebentar, nanti di surga ketemu lagi. Itu jodoh sehidup sesurga. Ada juga orang yang dia berjodoh, dia nikah, ya. Lalu beberapa tahun kemudian salah satu di antaranya melakukan kekeliruan ya, entah berselingkuh dan sebagainya. Akhirnya mereka berpisah, maka selesailah masa jodohnya di saat itu. Kalau lama pernikahannya 5 tahun, maka dia pernah berjodoh dengan orang itu selama 5 tahun. Lalu dia menikah lagi. Pernikahannya bertahan sampai akhir usia, maka itulah yang jadi jodoh sejatinya. Nah, jadi dalam kehidupannya ya dia pernah berjodoh dengan apa dengan dua orang. Ya, yang satu bertahan selama 5 tahun, yang satu lagi bertahan sampai akhir hayatnya. Tapi kalau ada orang yang dia menikah 3 tahun, terus pisah, lalu menikah lagi, ya cuman bertahan 2 tahun lalu pisah lagi, lalu menikah lagi bertahan 5 tahun pisah lagi, lalu menikah lagi bertahan 5 tahun nikah pisah lagi, pisah lagi gitu ya. Nah, dia berapa tuh? Empat. Berarti dia pernah berjodoh dengan 4 orang. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua. Dan itu ya ada orang yang jodohnya cepat, ada orang yang jodohnya lama. Nah, itu bagaimana kok bisa demikian? Nah, kenapa kok dia bisa menikah dengan orang yang tukang selingkuh dan sebagainya? Itu kan sebuah kekeliruan ya. Nah, apakah itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya ataukah itu adalah karena ketidakhati-hatian? Nah, maka kalau saya sih lebih memilih ya kecenderungannya ya tidak kita tidak menyalahkan Allah ya. Kenapa? Karena segala sesuatu hal yang baik itu datangnya dari Allah. Tetapi hal yang buruk itu datangnya karena ulah tangan manusia, karena kekeliruan kita, karena kesalahan kita. Ada orang yang menikah dapat pasangan, pasangannya tukang selingkuh. Pertanyaannya, sebelum menikah dia kenali dulu nggak dengan baik akhlak pasangannya, kualitas agama pasangannya, pemahaman pasangannya. Nah, itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, ini udah sampai poin 2 ya. Jadi ada yang menikah karena ujian yang khusus dan ini jumlahnya juga sangat sedikit biasanya ya. Yang ketiga adalah karena akibat diri sendiri tapi dianya nggak sadar gitu ya. Kok jodoh saya kok lama ya, saya pengen banget menikah gitu kan. Tapi dia juga pengen menikah. Kalau yang pertama tadi kan dia masalah masa lalu, trauma, dan dia nggak pengen menikah. Kalau ini dia punya trauma, punya masalah gitu ya di masa lalu, ya. Tapi dia masih pengen banget buat menikah. Akan tetapi itu menjadi penghambat. Nah, penghambat yang menyebabkan mungkin dia ketika baru jalani ta'aruf dia udah menggigil ketakutan dan ini pernah kami temui, ya. Dia tuh pengen banget menikah, bersemangat buat nikah, tapi ketika jalani ta'aruf, ketika mau nazar itu dia ketakutan. Takut banget buat melangkah. Bagi dia itu suatu hal yang sangat menyeramkan.
Nah, itu karena apa? Karena ada trauma di masa lalu. Nah, yang ketiga, seseorang yang belum menemukan jodohnya karena dari dirinya sendiri, karena cara berpikir, karena perilaku, dan juga mungkin karena hal-hal yang tidak disadari. Sebenarnya dia punya keinginan untuk menikah dan berumah tangga, tetapi ada hal-hal yang menghambat dalam diri sehingga pada akhirnya menjadi sulit atau lama bertemu dengan jodohnya. Di antaranya trauma akan pernikahan akibat dari luka pengasuhan. Ini karena berada ya lahir tumbuh di orang tua yang pernikahannya bermasalah ya. Insecure dengan diri sendiri ya. Jadi merasa tidak layak untuk mendapatkan orang yang lebih baik, untuk mendapatkan orang yang lebih tepat ya. Orang merasa insecure ketika dia didekatin, ya dia malah kabur. Wah, orang ini terlalu istimewa buat saya, kata dia gitu. Dia dan kami di belajar ta'aruf pun ya pernah menemukan orang yang kami dampingi ta'aruf yang mengalami hal ini. Masuk grup ta'aruf ya, calonnya kirim CV, dia langsung mengundurkan diri. Dan dia chat ya ke admin, ya maaf saya mengundurkan diri ya, ya saya langsung insecure ngelihat CV-nya. Nggak kuat saya ngelihat CV-nya, dia terlalu jauh, terlalu tinggi di atas saya. Itu insecure dengan diri sendiri. Dia nggak yakin dengan kemampuannya. Dia nggak yakin dengan value dirinya. Dia merasa dirinya ya nggak berharga. Ya dia merasa dirinya nggak berarti. Dia merasa dirinya selalu rendah dari orang lain. Nah, perasaan-perasaan ini yang pada akhirnya menyebabkan satu ya menjadi lama atau sulit ketemu dengan jodoh. Kedua, kalau ketemu itu sering ketemu dengan orang-orang yang salah. Lalu apalagi? Lalu kisah cinta, ya kisah cinta masa lalu yang belum selesai, gagal move on. Pengen banget menikah tapi maunya nikah sama orang yang membuatnya apa? Membuatnya jatuh cinta, ya. Dan ini kita sering banget juga ketemu. Bahkan ada dulu yang konseling ke kita, ya. Jadi orang yang dia cinta itu sudah menikah dan dia patah hatinya, minta ampun lah, patah hati banget sampai dia itu memutuskan konseling. Kenapa? Karena dia berpikir mau mendatangi rumah orang yang dia cintai itu. Dia mau minta dinikahi aja, ya. Nikahi saya, jadi orang kedua juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini sangat-sangat berat ya patah hatinya. Kenapa? Karena kisah cinta dari masa lalu. Atau menanti orang yang nggak pasti. Mungkin teman-teman yang sering ikut webinar saya ya, sering saya sampaikan juga ya, dia menanti 8 tahun. Dari usia 28 sampai 36 tahun. Dia masih yakin bahwa orang yang dia suka ini, orang yang berjanji akan menikahinya ini akan datang. Nah, mudah-mudahan nggak ada ya teman-teman yang begitu di sini ya. Kenapa? Karena itu ada buang-buang waktu. Buang-buang waktunya banyak banget teman-teman. Lama itu. Nunggu sampai 8 tahun. Ya. Dan orang yang seperti ini biasanya kalau di dalam dunia percintaan disebutnya sudah terkena ya sindrom dewan. Jadi di dalam kepalanya itu meyakini ada satu orang yang Tuhan ya, ada satu orang yang Allah ciptakan untuk dirinya dan dia sangat-sangat meyakini bahwa orang tersebut adalah orang yang dia cintai saat ini. Dan dia meyakini bahwa itu adalah jodohnya. Dan ini ya, saya beringat nih. Dan ini bisa bertahun-tahun. Dan ini kita juga ketemu kisahnya ya. Orang yang juga mengalami hal ini, bahkan dia sampai memposting-posting di Instagramnya. Nah, dia sudah jatuh cinta, ya dia udah suka ya sama seseorang ini, sama laki-laki itu dari usia-usia dia SMA sampai dia usia 50 itu masih berharap, masih berharap akan datang keajaiban. Itu orang terkena sindrom dewa. Nah, orang-orang yang memiliki ya Allah uji ya dengan persoalan-persoalan seperti ini ya karena akibat diri sendiri. Karena pilihan yang keliru, karena pemahaman yang keliru, karena nggak mau berbenah, nggak mau berubah, ya, nggak mau belajar dan nggak mau bertumbuh. Ya pada akhirnya apa? Pada akhirnya mau nggak mau jodohnya jadi makin lama. Ya bayangin aja dia nungguin orang, ya, menanti yang nggak pasti sampai 8 tahun. Dalam masa penantian ya 8 tahun itu tentu ada banyak orang yang dekatin dia, ada banyak orang yang punya niat baik ingin menikahi dia, tapi karena dia menunggu orang yang nggak jelas, dia menunggu orang yang nggak pasti, orang yang dekatin dia itu ditolak-tolakin semua. Nah, ini dampaknya. Nah, ebook ini akan mencoba secara
pelan perlahan untuk membantu. Jika kamu saat ini punya pikiran tidak mau menikah, kita akan coba diskusi melalui ebook ini. Jika kamu mengalami ketakutan untuk poin nomor 2, takut nggak menikah seumur hidup, kita akan coba diskusikan juga. Coba kamu perhatikan dari 3 poin di atas kira-kira mana yang ada dalam kendali dirimu dan mana yang ada di luar kendalimu. Ya, yang ada di luar kendali maksudnya yang bisa kita kontrol. Ya, kalau yang di luar kendali kita nggak bisa kontrol karena itu udah takdir Allah. Nah, ketika kita cek ya nomor 1 tadi kenapa? Karena pilihan sendiri. Pilihan sendiri di luar kendali nggak? Enggak, itu di dalam kendali. Jadi dari 3 penyebab orang tidak ketemu jodohnya, ya, itu 2 di antaranya ada di dalam kendali, yaitu nomor 1, ini keputusan sendiri. Nomor 3 juga, ini dalam kendali, ya, terkait kenapa? Karena tentang pilihan hidup, tentang cara berpikir dan juga perilaku. Sementara nomor 2 ini hal yang di luar kendali kita. Ini tentu rahasia Allah. Maka yang bisa teman-teman lakukan, maksimalkan ikhtiar ya di dalam untuk hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Adapun hal yang ada di luar kendali kita, maka disinilah kita perlunya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu di sini kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik ya. Nah, adapun yang di dalam kendali ya diniatkan yang kuat ya, jangan diputuskan buat nggak nikah gitu ya, tapi diniatkan. Pernikahan memang ada masalah, banyak masalah. Yang namanya dua dua insan manusia bersatu ya dalam sebuah hubungan tentu pasti ada masalah. Akan tetapi ketika tidak menikah juga ada masalahnya juga kan. Pernikahan itu married is scary kata mereka. Tetapi pacaran itu jauh lebih scary ya kan. Dunia akhirat itu scary-nya. Pernikahan ada ujiannya. Hidup bersama orang yang berbeda, ya berbeda latar keluarga dan sebagainya. Pasti ada beda pemahaman, beda pendapat. Belum lagi ketika Allah karuniakan anak, ya. Itu memang tanggung jawab yang besar, amanah yang besar, teman-teman. Dan untuk menjalankan itu semua, ya terkadang ya bagi sebagian orang ya akan melelahkan, akan bikin capek dan sebagainya. Tapi ingat, Allah kasih imbalan ya. Pernikahan itu sebagai sebuah ibadah. Berarti yang menikah Allah akan kasih imbalannya pahala kebaikan dunia akhirat. Ketika menikah itu sebagai bentuk kita, ikhtiar kita untuk menyelamatkan dunia. Wah, keren ya. Teman-teman mungkin pernah ya dengar hadis ya bahwa setiap hamba yang menikah ya ketika dia sudah menikah, dia telah menggenapkan separuh agamanya. Nah, kenapa dia dikatakan menggenapkan separuh dari agamanya? Ya, ini salah satu apa? Syarah ya pembahasan dari Imam Al-Ghazali itu menyampaikan bahwa salah satu ujian terberat umat manusia sepanjang masa itu cuma 2, teman-teman semua. Ya, jadi ujian terberat umat manusia dari zaman Nabi Adam ya sampai nanti kiamat itu ujiannya 2 yang paling berat. Nah, apa yang 2 itu? Yang pertama urusan perut, yang kedua urusan bawah perut. Urusan perut itu urusan makan, ya. Kebutuhan pokok manusia. Yang bawah perut itu urusan syahwat, urusan kemaluan yang berkaitan dengan kemaluan. Nah, umat manusia porak-poranda, berantam, acak-acakan, biasanya karena 2 hal ini, ya kan? Lihat aja ya orang begal, orang nyopet gitu kan. Orang apa lagi namanya? Nipu ya dan sebagainya. Kenapa? Karena ingin bertahan hidup. Jarang banget kan orang sampai begal ingin jadi kaya raya itu kayaknya jarang gitu kan. Saya begal kenapa? Karena saya punya mimpi gitu kan. Untuk meraih impian nggak ada. Tetapi apa? Karena udah terdesak dengan kebutuhan dan dia nggak tahu melakukan apa lagi. Yang kedua, yang sering banget jadi apa? Jadi sumber persoalan, jadi sumber masalah, ya fitnah, ya yang paling keji terjadi ya. Kenapa? Karena urusan kemaluan, urusan syahwat dari zaman dulu sampai sekarang. Prostitusi zaman zaman dulu sampai sekarang ya tetap ada. Itu ujian. Perzinaan di mana-mana, pelecehan di mana-mana. Ujiannya itu aja kan. Jadi kalau kita lihat ya berita-berita yang viral ya dari zaman dulu sampai sekarang biasanya nggak jauh-jauh beda, nggak jauh dari 2 hal ini. Kalau nggak itu berkaitan sama urusan perut, akhirnya kriminal dan sebagainya. Kalau tidak berkaitan dengan urusan syahwat, ya ujung-ujungnya melakukan kriminal dan seterusnya. Nah, pernikahan, syariat pernikahan ini dihadirkan untuk apa? Untuk menyelamatkan salah satunya. Makanya disebutkan menggenapkan separuh dari agama. Dan untuk separuhnya lagi ya tinggal bertakwa, berikhtiar.
Nah, separuhnya itu apa? Ya urusan perut tadi. Jadi ketika orang udah menikah ya ujiannya jadi satu, ya, urusan perut tadi. Nah, ini tentu orang-orang yang bertakwa ya, orang-orang yang taat. Akan tetapi bagi orang-orang yang jauh dari ketaatan, orang yang jauh dari agama, jauh dari ketakwaan, ya, ketika dia sudah menikah sekalipun ya dua hal ini tetap jadi ujian bagi dia. Ya, makanya tadi ada yang apa nanya soal selingkuh, ya kan? Kan dia udah nikah, harusnya udah selesai dong urusan syahwatnya. Nah, tapi karena ya ada kerakusannya sebagai manusia di situ dan sebagainya, ya, ada ketidakpuasan, ya, tidak memahami ketaat apa tidak memiliki ketaatan dan ketakwaan sehingga batas-batas itu didobrak sama dia. Nah, jadi begitu ya. Silakan kalau ada yang mau nanya, ya. Bagaimana cara tahu laki-laki itu serius atau tidak? Dan jika menemukan laki-laki yang menjanjikan nikah tapi bilang hilang tanpa kabar, tapi di sosmed online, ya dia nggak serius. Kalau yang dia serius, dia akan menjalani tahap-tahapannya dengan serius juga. Saya dulu usia 22 tahun. Saya mengajukan ajakan ta'aruf kepada calon saya. Saya serius. Bagaimana saya menunjukkan keseriusan saya? Saya siapkan CV-nya. Tukar CV, ada yang dampingi. Diminta untuk nazar, datang ke rumahnya. Saya datang. Saya temui orang tuanya. Ngobrol, diskusi, tanya jawab. Ketika ada kecocokan, saya sampaikan ya saya ingin segera menikahinya. Keseriusan begitu. Kalau dia menghilang, dia jelas tidak serius. Kalau udah menghilang, nggak usah dipikirin. Karena kalau Anda pikirin, jadinya yang tadi menunggu tanpa kepastian. Kalau dia udah hilang, dia online, ya, dia apa namanya? Dia online, apa namanya? Dia online itu tidak akan ada kaitannya dengan dia serius apa enggak gitu kan. Dia kan menghilang kan bukan karena dia nggak online dan sebagainya. Dia online ya mau dia kalau dia tidak serius ya tidak ada hubungannya mau dia online atau tidak. Karena keseriusan itu ada di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau dia sudah nggak ada kabar, dia udah menghilang, udah. Anda hilangkan juga di pikiran. Jangan disimpan terus di pikiran. Jangan berharap terus. Karena kalau berharap terus lama-lama nanti bisa jadi menanti yang tidak pasti. Dia udah ngajakin saya nikah, tapi kok nggak ada kabar ya? Saya tungguin sebulan lagi. Saya tungguin 2 bulan lagi. Saya tungguin setahun lagi. Saya tungguin 2 tahun lagi. Udah 10 tahun berlalu. Kasih batasan waktu 3 bulan maksimal ya, sesuai dengan ta'aruf. Kalau kita ta'aruf batasan makanya 3 bulan. Nggak ada kabar, nggak ada kejelasan ya sudah akhiri. Jadi begitu ya. Jadi perlu tegas juga ya bagi wanita perlu tegas. Udah izin tanya, saya udah hampir memasuki usia 28 tahun. Saya berkeinginan menikah tetapi saya masih belum mapan. Solusinya apa? Udah, apakah nunggu mapan dulu? Ya, mapan ya kalau saya mendefinisikan mapan itu adalah sebuah sikap mental. Jadi bukan tentang apa yang kita punya. Sikap mental, sikap untuk siap bertanggung jawab, ya, untuk mengambil peran tanggung jawab, membiayai pasangan hidup kita, melakukan apapun, ya, selama itu halal untuk anak dan istri. Itu yang mapan. Jadi bukan tentang Anda punya penghasilan seberapa banyak, bukan tentang berapa yang Anda punya apa materi, ya, kendaraan, rumah dan sebagainya, bukan hal itu. Tapi kemampuan untuk bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau Anda sudah mau bertanggung jawab, ya, mau siap melakukan apapun selama itu halal, ya, maka insya Allah semua orang akan mapan. Semua orang yang sudah memasuki usia akil balik, insya Allah akan mapan. Saya pernah ya menemukan ya laki-laki yang dia punya anak 4. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya nggak ada, nggak jelas, nggak tentu. Yang dia lakukan setiap hari dia keluar rumah bawa gerobak, ya, dan dia keliling. Gerobak kayu ya. Teman-teman mungkin kebayang ya ada gerobak kayu yang ditarik, kadang didorong gitulah bawanya. Dia keliling, dia datang ke rumah-rumah orang, dia nanya di sini ada barang bekas nggak? Orang kadang suka ngasih ya, nah, dikasih itu ke dia. Kalau barang bekas nggak ada, dia lihat ya rumput, ya tanaman orang gitu kan. Ada yang nggak rapi, rumputnya panjang, dia tawarkan. Ini mau dipotongin nggak? Ada pohon ya udah tinggi menjulang, mau nggak saya bantu rapiin? Kerjanya kayak gitu teman-teman semua. Hidup anaknya, makan anak istrinya, sekolah anaknya semua. Makanya saya bilang nggak ada alasan nggak mapan.
Kenapa? Karena ketika laki-laki ya kalau kata Ustadz Adi Hidayat, dia keluar dari rumah saja dia berjalan, maka Allah udah tunjukkan rezekinya. Nah, maka di situ yang penting apa? Sikap mental. Mau belajar, mau melakukan apapun, nggak harus punya banyak, ya. Bapak tadi ya mungkin dia memiliki sumber daya yang terbatas. Dia nggak punya internet, makanya dia nggak bisa kalau mau coba jualan online dan sebagainya. Dia mungkin juga kurang ilmu dan sebagainya, nggak punya ijazah, sehingga dia nggak bisa ngelamar ke sana kemari. Tetapi dia punya tanggung jawab. Dia tetap keluar melangkah keluar rumah, dia berikhtiar, dia datang-datangin rumah, dia tawarkan jasanya. Jadi dia datangi rumah bukan buat minta apa, minta sumbangan gitu ya. Dan saya pun termasuk yang apa berlangganan gitu, kalau mau bersihin halaman dan sebagainya. Dan untuk membersihkan halaman, potong-potong dan seterusnya itu tarifnya mulai dari 200.000. Karena udah cukup dekat ya, sering ngobrol. Kadang saya suka tanya dalam seminggu pasti dapat nggak sih kayak gini? Dia jawab pasti, ya minimal minimal tiga katanya. Itu yang dari bersih-bersih halaman. Karena dia apa muter gitu, keliling. Bayangkan aja, anggaplah 200.000 kali tiga, 600.000. Itu paling minimal ya kan, ada orang yang ngasih kadang 2,5 ya kan. Ada yang ngasih orang 300 gitu kan. 600.000 seminggu kali sebulan berapa? 2,4 juta. Itu dari satu sumber pemasukannya. Bersih-bersih. Belum dari jualan barang-barang yang juga dikasih orang. Ya. Mapan nggak dia jadinya? Mapan. Punya anak, anaknya sekolah, ya alhamdulillah gitu ya. Dan dia bertanggung jawab terhadap istrinya. Dia bisa kasih nafkah dan sebagainya. Nah, tinggal nyari wanita yang ridho, yang mau dengan kondisi kita kan begitu. Yang penting kita mau usaha. Kalau kita cek teman-teman, masyarakat Indonesia ini, ya itu semuanya paling banyak lah ya, mayoritas gitu kan. Itu rata-rata, ya. Itu untuk makan hari itu dia harus nyari di hari itu. Itu kebanyakan begitu. Coba aja dicek. Ya entah itu dia kerjanya kuli, serabutan, tukang dan sebagainya, ojek dan seterusnya. Coba Anda cek apakah mereka menikah? Apakah mereka punya anak? Sebagian besar mereka punya, ya. Nah, teman-teman semua yang punya akses ke internet, saya yakin bisa jauh lebih dari itu. Tinggal Anda belajar. Ya, di Zoom-Zoom begini kan nggak hanya bahas pranikah ya, Zoom orang lain kan ada cara ngasilin duit dengan affiliate TikTok, cara ngasilin duit dengan FB Pro, cara ngasilin duit dari YouTube. Udah banyak banget sekarang, teman-teman. Nah, tinggal belajar, pelajari. Apa nih yang bisa dilakukan? Apa nih yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita coba? Selama itu halal, selama itu baik ya, tidak melanggar perintah agama, tidak melanggar perintah negara gitu ya, aturan negara maka lakukan. Nah, jadi mapan itu tentang sikap mental. Jadi begitu ya. Nah, jadi selama sudah punya kemampuan untuk itu, maka segerakanlah untuk menikah. Karena nanti tingkat tanggung jawab, rasa tanggung jawab setelah menikah dengan sebelum menikah, ya itu tentu akan berbeda ya. Sebelum menikah mungkin energi buat kerjanya anggaplah mungkin 7 gitu kan. Tapi setelah menikah karena ada istri, ada anak, energinya bisa jadi menambah. Sebelum menikah mungkin nggak kepikiran ngelakuin ini, ngelakuin itu. Tapi setelah menikah ada tanggung jawab. Jadi kepikiran melakukan ini, melakukan itu. Bismillah ya Mas ya. Bismillah melangkah menikah ya. Assalamualaikum. Mana lagi nih ya? Mau tanya bagaimana cara menghilangkan pemikiran tidak menikah karena akibat dari trauma diakibatkan perpisahan dari orang tua. Karena itu membuat diri insecure sehingga merasa kita nggak yakin nih kita berharga untuk orang lain. Ya, caranya adalah kalau merasa insecure atau tidak berharga dengan orang lain, ini kan ada beberapa ya. Yang pertama ada dengan self healing, memaafkan orang tua, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Saya bahas secara ringkas saja ya. Yang kedua adalah apa? Merawat dan mencintai diri sendiri agar diri kita berharga. Ya, bagaimana cara merawat dan mencintai diri sendiri? Yang pertama dengan meningkatkan ibadah kepada Allah, ya. Mohon bantuan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, tanamkanlah rasa cinta, ya, rasa keberhargaan dalam diri saya. Ya, yakini bahwa Allah menciptakan kita ke dunia ini bukan untuk iseng, ya, bukan karena iseng juga, tapi Allah menciptakan kita ke dunia untuk menjadi khalifah.
Ya di surat Al-Baqarah ayat 30 ya, kata Allah, ya Allah menciptakan khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Berarti apa? Kita ini istimewa. Ya di surat At-Tin juga Allah menyebutkan Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Nah, jadi merasa nggak berharga, coba kita tadaburi lagi ayat-ayat ini. Ya, dekatkan diri dengan Allah. Yang ke berapa tadi? Yang kedua adalah merawat diri. Jadi salah satu cara mencintai adalah dengan merawat. Karena ketika kita merawat sesuatu, kita akan muncul rasa cinta terhadap sesuatu tersebut. Ya, teman-teman mungkin pernah ketemu orang sangat cinta, sangat sayang sama kucingnya, gitu kan? Kucingnya hilang, wah dia stres, minta minta ampun ya, dia pusing gitu kan, nah, bahkan nangis-nangis kalau kucingnya meninggal. Kenapa? Karena dia merawat kucing tersebut. Ya, dia kan nggak melakukan itu ke semua kucing kan. Ada kucing lain gelindas di jalan kan dia nggak nangis juga. Ya, mungkin dia ya sedih, kasihan gitu 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 aja paling ya. Akan tetapi kalau kucingnya sendiri yang dia udah rawat bertahun-tahun ya dan kucing ini hilang ya atau mungkin meninggal, ada rasa sedih. Kenapa ada rasa sedih? Karena sudah ada rasa cinta. Nah, kenapa rasa cinta pada kucing itu muncul? Karena dia merawat kucing itu terus. Kucing itu dia mandiin mungkin. Ya, kucing itu dia kasih makan, dia kasih obat-obatan dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan diri sendiri. Ya, rasa cinta sama diri sendiri akan muncul, akan tumbuh ketika kita mulai merawat diri kita. Ya, sayangi diri kita. Perhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, mulai dari makanan. Bismillah, saya jaga pola makan karena saya sayang sama diri saya. Olahraga, rajin olahraga. Bismillah, saya olahraga karena saya cinta sama diri saya. Ini sebagai bentuk saya menjaga ya fisik yang sudah Allah amanahkan. Saya nggak mau masukin sembarangan makanan ke dalam. Ya, seblak-seblakan akan saya kurangi, tepung-tepungan akan saya kurangi, ya minum-minuman manis nggak jelas akan dikurangi gitu ya. Kalau bisa dihindari, diberhentikan gitu. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk merawat diri tadi. Nah, ketika sudah melakukan aktivitas itu, ya coba aja rutin ya, rutin jaga pola makan, rutin jaga pola tidur, pola hidup sehat ya. 1 2 bulan, Anda sudah akan mulai merasa rasa keberhargaan diri itu akan naik sendiri. Rasa mencintai diri itu akan naik sendiri. Rasa kepercayaan diri itu akan naik sendiri. Coba aja Pak dibuktikan ya. Ini tanggal 20 ya. Nanti tanggal berapa tuh kalau 3 bulan ya? Kalau 3 bulan berarti sekitar tanggal November atau Desember ya. Nanti bisa lapor ke saya hasilnya gimana. Tapi dengan catatan selama 3 bulan itu Anda memang benar-benar rutin. Lapor ke saya udah Agus ya hasilnya begini gitu. Nah, saya yakin yang pertama tubuh Anda pasti jadi lebih segar. Anda lebih sehat. Ketika tubuh lebih segar, lebih sehat, pikiran jadi lebih fresh. Otomatis nanti rasa kepercayaan diri, rasa keberhargaan diri juga akan naik. Coba aja kalau nggak percaya, ya. Bahkan ketika Anda mencoba, hidup Anda akan jadi lebih hemat. Nah, yang biasanya punya kebiasaan ngemil-ngemil tepung-tepungan nggak jelas gitu kan, pengeluaran untuk itu akan stop ya. Ganti dengan beli sayur aja jauh lebih murah gitu kan. Biasanya minum apa kopi susu kekinian, minum minuman yang banyakkan gulanya itu ya di stop, ganti dengan apa dengan air putih gitu ya, jadi lebih hemat juga. Nah, berani nggak coba ya. Nah, insya Allah nanti rasa keberhargaan diri itu udah naik. Nah, ketika rasa keberhargaan diri udah naik, insya Allah jadi lebih pede juga. Begitu juga akhirnya dalam hal perjodohan juga. Nah, ketika diri kita udah positif, vibrasinya, energinya positif, maka insya Allah nanti akan ketemu aja jalannya dengan orang-orang yang positif. Ya, ketemu dengan pasangan hidup yang positif juga. Nah, kalau nggak percaya, coba aja 3 bulan. Ya, kalau misalnya Anda udah praktekin, ya, yang saya kasih tahu barusan selama 3 bulan, benar-benar nggak ada hasilnya, ya. Tapi kalau saya sih mustahil ya, nggak ada hasilnya gitu kan. Pastilah ada hasilnya, ya. Coba aja lah, insya Allah, ya akan kecanduan ya. Ada olahraga misalnya 30 menit sehari aja itu udah pasti ada hasil, ada manfaatnya ke fisik ke badan. Ya. Ada lagi yang mau bertanya silakan ya. Nah, bagi teman-teman, nah ini kita kan malam ini nggak bisa bahas ebook ini semuanya ya karena ini baru 16 ya, baru 16 baru 12 ya. Baru 12 halaman dari 60 halaman ebook. Nah, ini kan masih banyak nih bahasan-bahasan yang lain gitu ya. Jodoh rahasia Allah ya dan sebagainya ya. Imajinasi tentang jodoh ya. Kenapa kok kita ketemunya sama orang-orang yang kayak gitu aja? Nah, itu berkaitan dengan imajinasi tentang jodoh ya.
Nah, jadi seru ya teman-teman baca ini, insya Allah seru. Silakan bagi yang mau e-booknya ya, hari ini harganya masih sangat-sangat spesial, itu 35.000 aja. Ya teman-teman, nanti apa, klik linknya ya, nanti lakukan pemesanan e-book ya. Nah, nanti setelah dipesan, insya Allah dalam waktu maksimal 24 jam ya itu bisa diakses e-booknya ya. Silakan kalau ada yang bertanya, silakan. Kita masih ada waktu 30 menit lagi ya. Nah, kita masih ada waktu 30 menit lagi. Nah, manfaatkan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ya, ada pertanyaan atau apa ya terkait materi ini atau mungkin terkait hal lain juga, silakan ya. Nah, ini saya, oke, silakan ya. Mau bertanya langsung Mbak Siska, silakan ya. Gimana nih? Boleh dinyalakan itu audionya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak. Saya izin bertanya. Iya, eh Mohon maaf, saya off cam ya, Pak ya, karena saya iya. jauh posisinya di Kalimantan Timur ini, Pak. Hmm, Saya izin bertanya. Sekarang itu kan sedang marak-maraknya ya dari media sosial tuh, Pak, tentang ta'aruf secara online. Tapi kan tidak diberitahu apakah ada murabbinya. hmm, Ditakutkan apabila adanya proses ta'aruf tersebut, apakah itu kira-kira dikatakan sah atau tidak? Karena kan setahu saya katanya harus dampingi oleh hmm, murabbi baik ustadz maupun ustazah. Nah, hmm, itu bagaimana indikator ta'aruf yang sebenar-benarnya sesuai dengan syariat dan hmm, sebenarnya proses ta'aruf itu berapa lama, Pak? Dari misalkan ini saya misalkan bukan ada klik ya, maksudnya hmm. Bismillah untuk melakukan ta'aruf, tukar CV hingga proses perjalanan misalkan sampai ke hitbah, sebenarnya itu prosesnya berapa lama, Pak? Mohon pencerahannya dari Pak Agus. Syukran jazakillah khair. Iya. Assalamualaikum. Waalaikum ya. Terima kasih ya Mbak Siska ya. Di online ada banyak biro jodoh, ada banyak biro taaruf yang nggak ada pendampingnya. Itu gimana? Nah, itu memang juga jadi kegelisahan kami ya. Sehingga akhirnya kami coba hadirkan program Terminal Hati. Ada belajar taaruf, ada biro jodoh sistem taaruf Terminal Hati yang ada pendampingnya. Nah, kalau saya menyarankan yang pertama, ketika teman-teman ya mau bertaaruf, ikhtiar menemukan calon pasangan hidup yang pertama, kalau mau di online ya bisa ditemukan atau dicari biro jodoh yang ada pendampingnya. Ya, salah satunya di kita ya di Terminal Hati atau yang lain sekarang kayaknya juga ada beberapa. Yang kedua, teman-teman masih mau ngotot lah istilahnya gitu ya. Pokoknya saya tetap mau ikhtiar di semua biro jodoh biar potensi ketemu jodohnya lebih besar gitu kan. Nah, teman-teman bisa mengajak pihak keluarganya untuk menjadi pendamping. Jadi pendamping ta'aruf itu Mbak nggak harus murobi ya. Jadi pendamping itu boleh anggota dari keluarga. Nah, anggota keluarga itu boleh ayahnya, boleh kakaknya, ya, boleh pamannya, ya. Sehingga di dalam proses ta'aruf itu didampingi, ditemani oleh saudara-saudaranya tadi. Ya, teman-teman misalnya ikhtiar biro jodoh online ya, kan ada tuh biro jodoh online yang menampilkan nomor WhatsApp, yang menampilkan apa dan sebagainya data. Nah, yang dimasukkan di sana jangan data Anda pribadi. Yang dimasukkan di sana nomor wali Anda. Nah, jadi nanti kalau ada laki-laki yang serius mau bertaaruf dengan Anda, dia hubunginya ayah Anda, ya. Nah, tentu awalnya diskusikan dulu sama ayah, ya minta izin dulu sama ayah karena bisa jadi ayah nggak ngizinin. Ya ngapain kamu cari jodoh di online? Bisa jadi ayahnya bilang gitu. Karena bagi wanita itu kan sebenarnya tanggung jawab memilihkan pasangan, memilihkan suami itu kan adalah tugas atau kewajiban dari ayahnya, salah satu kewajiban dari ayah. Jadi kalau misalnya mau dicari jodoh online, ya maka ayahnya terlibat di sana atau ayahnya mengizinkan. Nah, maaf ya, ayah nggak punya kenalan, ayah nggak punya apa namanya link ya buat nyariin calon suami untuk kamu ya. Boleh deh kamu bebas nyari, ayah doain. Kalau butuh apa-apa nanti ayah bantu. Ah, boleh ya, nanti kalau ada yang ngajak aku ya, aku kasih nomor ayah ya gitu. Ada yang ngajak DM, DM-an di Instagram, kasih nomor ayah.
Tadi kan ada yang nanya ya soal serius atau tidak. Nah, jangan kasih nomor Anda, nomor ayah Anda. Mas, kalau Anda emang serius mau taruh sama saya, nih nomor ayah saya. Silakan Anda berurusan dengan ayah saya gitu. Ya. Nah, itu sebagai ikhtiar. Nah, jadi nggak harus murabi atau murabiah ya, karena murabi itu kan hanya ada di kalangan kelompok tertentu, orang yang ikut ngaji di apa, di kelompok pengajian tertentu gitu kan. Dan sementara kan di Indonesia ini kan yang ikut pengajian itu paling hanya sangat-sangat sedikit jumlahnya, ya. Nah, yaitu yang pertama. Ya, yang kedua tadi tentang berapa lama waktunya. Nah, waktunya itu idealnya 3 bulan. 3 bulan itu memutuskan lanjut atau tidak ke jenjang pernikahan. Nah, dalam 3 bulan itu ngapain? Ada tukar CV, ada nazor, ya, ada diskusi, ada penjajakan, ada validasi. Tanya ke dia, dia sholat apa enggak? Dia bilang dia sholat, validasi. Cari tahu ke orang-orang terdekat di apa? Di tempat kerjanya mungkin, di rumahnya, di lingkungan rumahnya, dia beneran sholat ke masjid apa enggak? Nah, lalu setelah 3 bulan memutuskan apakah akan lanjut menikah atau tidak. Jika ditemukan sama-sama cocok, maka boleh memutuskan lanjut menikah. Akan tetapi jika salah satu merasa nggak cocok, maka diakhiri. Nah, ta'arufnya diakhiri. Nah, ketika ta'arufnya diakhiri, ya berarti ikhtiar lagi dengan orang lain. Nah, ketika memutuskan lanjut menikah, berarti nanti ketemu dua keluarga besar ya untuk khidbah melamar. Nanti diagendakan ya untuk apa namanya akad nikahnya kapan ya. Biasanya sih rata-rata 3 bulan kemudian menikah atau maksimal 6 bulan atau maksimal maksimal banget 1 tahun ya. Misalnya kami beberapa waktu yang lalu ya pernah dampingi apa proses ta'aruf juga ya. Jadi di tahun ini saudaranya udah ada yang nikah dan di keluarganya itu meyakini bahwa di dalam tahun yang sama itu nggak boleh ada dua anak yang nikah ya. Nah, nggak tahu ya alasannya apa. Mungkin salah satunya mungkin berat biayanya gitu ya. Nah, maka ditentukan dijadwalkan pernikahannya di tahun depan. Jadi nunggu dulu setahun ya dan itu tidak ada masalah ya selama ada kejelasan, selama ada kepastian. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau misalnya nanti Mbak Siska ada waktu luang ya, kita ada kelas pranikah belajar ta'aruf ya. Mungkin nanti bisa belajar lebih detail ya setiap prosesnya bagaimana dan sebagainya. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya gimana menghilangkan kecemasan ya, membayangkan after nikah yang banyak hiruk pikuknya. Nah, menghilangkan kecemasan itu bisa dihilangkan dengan juga membayangkan kegembiraan dari after nikah itu. Nah, jadi kalau pernikahan itu pasti ada dua ya di dalam pernikahan itu. Ada hal-hal yang menggembirakan, ada hal-hal yang menyenangkan, dan juga ada hal-hal yang mungkin menjadi ujiannya. Nah, makanya kalau bahasannya Ustadz Salim Afilah ya di bab pertama bukunya Barakallahu Laka merayakan cinta itu ya menyebutkan bahwa ketika kita mendoakan ya pernikahan saudara kita, sahabat kita barokah itu artinya adalah agar dia tangguh kuat dalam menghadapi berbagai hal dalam kehidupan after nikah. Ketika ada hal yang menyenangkan, dia akan bersyukur. Ketika hal yang sulit, yang menantang, dia akan bersabar. Nah, ketika dia bisa bersyukur dan bersabar sesuai dengan kondisinya, maka itulah yang akan menjadi keberkahan tadi. Jadi pernikahan itu isinya bukan hal-hal yang menyedihkan ya, bukan hal-hal yang sulit aja. Di sana ada kegembiraan-kegembiraan juga, ada hal-hal yang seru juga. Nah, selama tentu Anda memilih pasangan yang tepat gitu ya. Dan juga teman-teman semua, ketika ada rasa cemas dalam diri, coba di list, dicatat ya, kira-kira apa aja rasa cemas itu ya. Catat, ambil kertas, lalu catat. Lalu masing-masing itu dicari solusinya. Misalnya nih, saya cemas nanti kalau suami saya KDRT bagaimana? Kira-kira solusinya apa? Nah, solusinya adalah jalani taruh dengan benar, cek dengan semaksimal mungkin apakah dia punya KDRT atau tidak. Anda pelajari itu cara ngeceknya bagaimana. Entah itu di asesmen ke psikologi ya ke psikolog gitu kan ada asesmen psikologi kan ada asesmen psikologi sebelum menikah kan untuk ngecek apakah dia punya riwayat PTSD ya atau trauma di masa lalu dan sebagainya ya. Dicek ya hubungan dia itu kalau menjalin hubungan seperti apa ya teman-teman mungkin pernah dengar ya ada 4 tipe ya
ada yang secure ya, yang aman, ya, ada orang yang merasa tidak aman gitu kan, ada orang yang menjarak atau menjauh gitu ya, cenderung lari ketika ada masalah dan sebagainya. Itu kan ada tool-toolnya sekarang untuk ngecek. Jadi kecemasan itu di list lalu dicari solusinya. Nah, itu dua ya. Yang pertama bayangkan kegembiraannya, yang kedua adalah list apa namanya kecemasannya dan cari solusinya. Kalau calon masih kuliah semester 3 tapi sudah bekerja sebagai satpam, dia 26 tahun, saya 30 tahun. Saya khawatir soal rezeki. Baiknya bagaimana? Berarti Anda nggak yakin sama dia. Ya baiknya Anda akhiri. Anda khawatir nih. Ya dia masih kuliah, dia masih satpam juga gitu kan. Berarti kan ada keraguan. Nah, kekhawatiran soal rezeki ya sebenarnya lebih kepada kekhawatiran kepada si laki-laki ini. Mungkin laki-laki tersebut tidak sesuai dengan standar kriteria Mbak. Ya, bisa jadi gitu kan, entah kriteria pekerjaannya atau mungkin kriteria penghasilannya dan sebagainya. Jika itu mungkin yang benar-benar dialami, ya sehingga pada ragu terhadap rezeki itu kan cuma dampak, ya, hanya akibat. Akibat dari apa? Akibat dari kondisi calonnya, ya kan? Coba kalau calon Anda misalnya Anda tahu penghasilannya dua digit, tiga digit, ya saya yakin Anda nggak akan ragu lagi soal rezeki. Nah, jadi begitu aja simpel ya. Jadi kalau misalnya Anda nggak yakin sama orangnya, bisa diakhiri. Ya, itu pertama. Ya, yang kedua adalah ketika teman-teman ya, saya yakin sama orangnya. Nah, kalau misalnya yakin, misalnya kan saya udah terlanjur suka, ya saya sudah terlanjur sayang gitu misalnya. Tetapi saya ragu juga nih soal rezeki. Kira-kira bagaimana? Nah, tanya diri sendiri. Kira-kira diri Anda bisa nggak menerima standar yang bisa dia berikan sesuai dengan kemampuannya saat ini? Ya, tentu Mbak tahu ya dia pekerjaannya apa, penghasilannya berapa. Saya yakin Mbak tahu. Kira-kira coba tanya diri sendiri, kira-kira bisa ridho nggak? Ya, bisa ikhlas nggak? Karena rezeki itu teman-teman semua, ya ketika udah menikah ya, jangankan menikah ya, rezeki orang hidup itu pasti Allah hadirkan, pasti Allah jamin, ya. Rezeki paling basic itu pasti Allah jamin. Makan tempat tinggal itu pasti Allah jamin. Nah, tinggal nanti rezeki yang level-levelnya kan beda-beda ya. Nah, tempat tinggal mau yang kayak gimana, makannya mau seperti apa, itu kan beda-beda tuh standar orang. Nah, itu balik lagi tuh ke diri sendiri dan juga ke kemampuan calon yang Mbak yakini, ya, atau mungkin potensinya di masa depan. Ya bisa jadi ya dia hari ini dia seorang satpam mungkin masih kuliah juga semester 3 gitu kan. Tetapi Mbak melihat dia 5 tahun ke depan kayaknya dia bisa jadi pengusaha nih orang. Kayaknya dia bisa jadi pejabat nih orang gitu kan. Kan kita nggak pernah tahu ya rezeki orang ya. Bisa jadi hari ini dia ngojol lama-lama ya ujung-ujung jadi pejabat negara dia gitu ya. Kalau Anda yakin dia punya potensi baik ya bisa dilanjutkan juga ya. Jadi baliknya lagi ke diri sendiri ya. Alhamdulillah sudah beli e-booknya alhamdulillah ya. Saya juga alhamdulillah udah sampai alhamdulillah ya. Makasih teman-teman ya. Nanti insya Allah akan dikirim ya. Mohon menunggu. Assalamualaikum, izin bertanya, apa hukumnya jika ada seorang laki-laki yang datang ke rumah izin untuk menikah tapi berbulan-bulan tidak ada komunikasi ya. Di sini yang perlu dipertanyakan sebenarnya bukan apa hukumnya, tetapi adalah apa tindakan terbaik untuk menyikapi hal tersebut ya. Karena memang nggak ada hukum yang menyebutkan di dalam Islam menjelaskan khusus tentang ini, nggak ada hukum ya. Karena hukum dalam syariat Islam itu kan ada empat ya. Ada halal, ada haram, ya, ada mubah, ada makruh gitu kan. Nah, hal ini ya saya sendiri sih belum menemukan ya ulama yang menjelaskan dengan detail hukum laki-laki yang datang ke rumah gitu kan. Nah, maka saya coba koreksi sedikit ya, mohon maaf ya pertanyaannya adalah sikap terbaik yang bisa Mbak lakukan. Nah, yang bisa Mbak lakukan yang pertama adalah komunikasi. Ya, dia nggak ada komunikasi, berarti coba dari mbaknya yang komunikasi. Kalau udah datang ke rumah, tentu punya dong nomor handphonenya, ya. Tahu dong keluarganya, atau setidaknya tahu juga orang tuanya. Maka yang pertama bisa ditelepon, di chat, di WhatsApp, hubungi. Ini gimana kelanjutannya? Karena bisa jadi kita nggak pernah tahu ya, bisa jadi bukan karena dia main-main ya, tapi bisa jadi dia lagi ditimpa musibah atau bagaimana, ya. Karena saya pernah ya dampingi proses ta'aruf teman-teman. Itu yang ikhwannya itu berhari-hari hampir seminggu itu nggak ada kabar di grup. Yang akhwatnya udah mau apa mau mengakhiri aja gitu kan. Udahlah ini nggak serius orangnya kata dia kan. Nah, saya bilang tunggu aja dulu gitu kan. Apa kita tunggu dulu beberapa waktu lagi ya
Karena bisa jadi, karena saya yakin ya ngelihat dari CV dan sebagainya ini eh, nggak main-main lah orang dengan tipe ini gitu kan. Ternyata benar. Seminggu kemudian dia kabarin kalau dia lagi di opname, ya. Karena emang kondisinya lagi sakit, sehingga dia mungkin nggak pegang handphone dan sebagainya. Nah kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Nah kalau dia nggak ada komunikasi bisa dari Mbak. Ya, nah, yang mengkomunikasikan orang tua Mbak karena kan udah ketemu sama keluarga, berarti kan ini udah urusan dua keluarga besar, bukan urusan pacaran lagi kan? Nah, telepon, Assalamualaikum. Ini bagaimana nih Ananda Robi misalnya ya, atau Ananda Rudi ya, namanya siapalah gitu ya. Nah, ini kan Ananda Robi ini udah ke rumah kami, udah menyampaikan niat baik untuk menikah dengan putri kami, dan kami pun udah menyambut dengan tangan terbuka. Tetapi setelah ini kok Ananda Robi nggak ada kabar lagi. Nah, kira-kira gimana nih kelanjutannya? Kalau misalnya mau diseriuskan, yuk segera kita seriuskan. Atau mungkin Anda Robi memiliki pemikiran lain, pikirannya berubah, hatinya berubah, mau diakhiri, ayo diakhiri baik-baik. Bisa diperjelas seperti itu, ya. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua, udah abaikan balik. Ya, dia nggak ada komunikasi, ya udah kita balas nggak ada komunikasi. Nah, dia nggak serius, kita juga balas nggak serius. Ada yang datang yang serius, kita terima yang serius tersebut ya. Nah, jadi ini tergantung nih mbaknya suka yang mana gitu ya. Bagaimana orang bilang ta'aruf tapi pacaran ya. Jadi kalau ta'aruf itu kan ada pendampingnya, dipastikan niatnya untuk menikah ya, udah siap menikah. Yang ketiga ada batasan waktunya. Nah, dia bilang ta'aruf tapi aslinya dia pacaran ya karena dia nggak paham. Kalau misalnya itu orang dekat, maka kasih tahu baik-baik ya. Yang kamu lakukan ini sebenarnya bukan ta'aruf, tapi yang kamu lakukan ini pacaran. Kalau bisa hindari berpacaran ya, bla 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 dan sebagainya. Ya meskipun orang yang pacaran itu sangat-sangat sulit ya buat dinasehatin ya. Saya pernah ya ketemu sama teman saya ya di suatu tempat yang dia lagi jalan sama pacarnya. Ya dari jarak jauh dia ngeliat saya. Dia apa pacarnya disuruh pergi sama dia ya. Karena dia nggak enak ketemu sama saya ya, sementara dia pacaran gitu kan. Dan dia tahu ya kalau saya di mana-mana di konten, di status, di Instagram dan sebagainya suka ngomelin orang yang pacaran lah ya, suka ngingetin. Ya, saya bilang aja sama dia udah bawa aja pacar kamu sekalian nggak apa-apa. Ya emang kamu nggak mau pacaran kan apa? Jangan karena saya gitu, karena Allah aja gitu ya. Di hadapan saya nggak ada masalah kamu mau pacaran mau ngapain ya, bukan urusan saya juga. Kan itu urusanmu dengan Allah. Nah, jadi saya jelasin aja gitu. Kenapa? Karena memang orang yang pacaran itu sulit diingatkan. Biasanya orang yang pacaran itu lebih mudah diingatkannya ketika dia lagi patah hati. Ya, biasanya gitu tuh. Ya, kalau lagi cintanya bersemi, ya kan, semua apa dunia ini serasa milik mereka, itu sulit banget tuh diingatkan. Ya, tapi ketika salah satu udah mengecewakan, nah udah ada yang terluka, itu baru ya, ini gimana ya Allah, kok sakit banget hati ya Allah, itu baru balik sama Allah. Ya, dan banyak kok ya orang-orang yang hijrah jalur patah hati itu banyak. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau teman pacaran, doakan, ingatkan ya. Meskipun mengingatkan pun mungkin akan perlu usaha ya. Izin bertanya, saya sama-sama ada maksud. Nah, tapi saya Sunda. Dia ikhwannya Jawa. Ibunya ada trauma dengan wanita Sunda. Bagaimana menunggu atau lepaskan? Ya, kalau itu sudah menjadi trauma keturunan, yang memang akan sangat-sangat sulit diubah di dalam persepsinya ya apalagi mereka meyakini itu ya bergenerasi-generasi maka saran saya diakhiri aja ya akan sangat sulit kalaupun Anda memaksakan tetap menikah nanti ya ada potensi ya Anda hubungan dengan ibunya agak rada kurang baik karena Anda disambut oleh ibunya dengan kondisi ibunya itu nggak suka. Nah, jadi begitu. Jadi kalau saran saya sih ya sebelum terlalu jauh ya akhiri lepaskan. Ya. Udah bagaimana cara menghilangkan rasa overthinking ya, takut dalam menjalani pernikahan karena kedepannya melihat kehidupan rumah orang tua yang berpisah ya. Nah, orang tua ya, keluarga berpisah ya sama ya. Saya juga orang tua saya berpisah ketika saya usia 8 tahun ya, qadarullah ya. Yang saya lakukan adalah yang pertama ketika akan menikah ya, ketika memasuki usia-usia persiapan menikah ya, coba melakukan flashback, kenali kenapa kok orang tua kita berantem, kenapa kok orang tua kita berpisah, hal-hal apa sih yang tidak dilakukan orang tua kita dan
seharusnya itu dilakukan. Hal-hal apa yang tidak yang mereka lakukan padahal seharusnya tidak dilakukan. Nah, sehingga apa? Sehingga yang pertama itu akan menjadi pembelajaran yang nyata buat kita, ya. Akan ada kebaikan juga di situ ya, hikmahnya. Jadi kita ambil hikmahnya, ya. Bahkan ya hikmah dari orang tua berpisah ya salah satunya saya 10 tahun ya, 10 apa 12 tahun ya dari 2013 ya. Itu fokus ya di dunia pernikahan begini. Kenapa? Karena saya memiliki semangat ya untuk belajar pernikahan ya untuk diri sendiri pertama. Yang kedua, saya akhirnya juga bersemangat juga untuk mensiarkannya dari berbagai wadah dulu. Ya, dulu 2012 di zaman-zaman Twitter saya siar pranikah ini di Twitter ya. Masuk ke Facebook 2014 ya. 2015 ya, masuk ke Instagram ya dan sebagainya, masuk ke YouTube ya dan seterusnya. Hadirkan buku ya. Buku alhamdulillah udah 14 buku. Ya, itu hikmah. Hikmah ketika berasal dari keluarga yang broken home. Ya, kalau keluarga saya nggak broken home belum tentu ya saya ngomong-ngomongin pernikah gitu kan. Mungkin ngomongin yang lain gitu ya. Nah, tapi ketika dari keluarga broken home saya ngomongin pernikah, mau ngomongin pernikahan, ngomongin keluarga, ya itu bukan sekedar ngomong-ngomong doang. Tapi ada misi di situ. Ada harapan di situ. Ya, saya berharap ya, saya bisa menginspirasi ya, memberitahu ya apa yang saya tahu ya sebanyak-banyaknya orang kalau bisa sebelum nikah siapin pernikahannya agar nanti pernikahannya nggak bermasalah, agar pernikahannya nanti baik-baik aja gitu ya. Nah, jadi begitu, jadikan hikmah aja, ambil hikmahnya. Nah, apa yang di overthinking kan? Nah, coba dicek ya di list ya. Apa yang ditakutkan di masa depan? Nah, tulis. Lalu masing-masing yang ditakutkan itu cari solusinya. Kalau yang ditakutkan itu sebuah fakta, maka itu ada solusinya. Kalau yang ditakutkan itu hanya sekedar opini, ya, maka itu memang ya perlu di skip aja, ya. Misalnya ketakutan ya bertemu dengan laki-laki yang KDRT, itu kan fakta karena kan banyak ya laki-laki yang suka KDRT. Cari solusinya apa? Takut ketemu laki-laki yang selingkuh. Cari solusinya, pelajari ya. Laki-laki yang suka selingkuh kayak gimana sih? Laki-laki yang berpotensi selingkuh dan sebagainya. Miliki bekal ilmunya. Assalamualaikum, udah izin bertanya ya, bagaimana jika kurang menyarankan untuk ikut grup ta'aruf dan masih lebih memberikan kepercayaan pada saya untuk bagaimana ortu untuk cari sendiri dan yakin nanti akan ada jalannya bertemu sama-sama orang yang cocok ya. Meskipun saat ini ada ikhtiar dan tendensi dengan salah seorang ikhwan dan sudah berusaha untuk mencari perantara namun saat ini masih belum jelas kondisinya. Barangkali ada saran atau hanya butuh kesabaran dan doa sampai waktunya Allah mempertemukannya ya. Orang tuanya nyuruh cari sendiri, tapi dengan syarat nggak boleh carinya di grup ta'aruf. Ya, kalau nggak boleh carinya di grup ta'aruf, kalau misalnya yang dipahami orang tua grup ta'aruf itu adalah berta'aruf dengan orang asing, ya, maka coba ikhtiarkan dari lingkaran-lingkaran terdekat aja, lingkaran pergaulan, ya. Ketika kita usia ya mungkin udah 20-an, saya yakin kita punya kenalan banyak lah ya. Teman TK misalnya ya, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman kerja. Coba aja dicek, ditelusuri ada nggak dari teman SD yang masih jomblo, yang teman SMP yang belum nikah gitu kan. Coba aja ingat-ingat dulu teman SMP siapa ya yang agak rada cocok gitu rasanya. Cari aja sosial medianya. Cari sosial medianya, Facebook, Instagram ya. Nah cek, oh ini masih jomblo nih ya. Coba di-follow gitu ya. Nah, awalnya mungkin apa basa-basi dulu, tanya kabar dan sebagainya. Nah, nanti ketika apa dilihat orangnya baik, mungkin dari postingan dan sebagainya, ya, nanti kasih tahu ke orang tua kalau Anda wanita. Ya, Pak, ini saya udah nyari sendiri nih, ini teman SMP saya. Nah, ya. Nah, coba deh Bapak hubungin dia. Nah, suruh bapaknya yang hubungin. Kenapa? Karena lebih baik menyampaikan ajakan ta'aruf itu ya ada pendampingnya, ada orang tuanya. Nah, nanti orang tuanya yang hubungin. Nah, itu salah satu ikhtiar ya, teman SD, SMP, SMA dan sebagainya. Itu dilakukan ya. Nah, ada suka sama seseorang. Nah, bagaimana? Ya bilang sama bapaknya, ya. "Nah, Pak, ya karena orang tua gitu kan, tolong dong. Saya suka nih sama Ikhwan ini. Saya punya nih nomor handphonenya. Bapak coba deh coba WA gitu ya. Coba chat beliau. Ah, gitu ya. Nah, coba kenalan sama beliau. Itu bisa ikhtiar ya. Kalau saya sih menyarankan ikhtiar nyatanya dilakukan, ikhtiar dengan doanya juga dilakukan ya.
Silakan ya. Yang teman-teman yang mau nanya, silakan ya. Minta tolong ke wali nggak apa-apa. Ya, emang harus ke wali. Emang tanggung jawabnya wali kita. Ya, tanggung jawabnya wali. Karena kan pernikahan itu kan serah terima perwalian. Jadi yang akad nikah itu kan bukan antara laki-laki dan wanita. Makanya kalau laki-laki mau menikahi wanita di dalam Islam itu ngomong ke bapaknya laki wanita. Kalau di dalam dunia-dunia modern ya, kan ngomongnya ke wanita kan, cari waktu yang yang tepat, cari momen yang tepat gitu kan. Lalu laki-lakinya bilang sambil bersimpuh ya, Will you marry me? Maukah kamu menikah denganku gitu kan? Ya, itu kan cara-cara barat begitu. Dalam Islam nggak begitu. Minta izinnya bukan sama si wanitanya, tapi minta izinnya sama ayah si wanita. Karena ijab kabul akad pernikahan itu bukan perjanjian antara laki-laki dan wanita. Menikah itu bukan perjanjian antara laki-laki dan wanita, melainkan perjanjian antara laki-laki dengan ayah si wanita. Dan itu adalah sebuah proses serah terima, ya. Nah, yang awalnya nih si wanita ini berada di bawah tanggung jawab ayahnya, ayahnya memperjuangkannya, ayahnya membahagiakannya, ayahnya bertanggung jawab terhadap dirinya. Lalu setelah akad pernikahan, ya di proses akad pernikahan itu si ayah menyerahkan tanggung jawab itu kepada si laki-laki tersebut. Maka setelah menikah, ya ketaatan tertinggi wanita kepada manusia adalah kepada suaminya. Karena apa? Karena udah diserahkan oleh ayahnya. Makanya ayah yang benar-benar paham akan hal ini, maka dia akan menjadi orang yang paling sibuk, ya, paling aktif untuk memastikan calon anaknya ini orang yang benar. Kalau dia benar-benar paham. Kenapa? Karena itu serah terima tanggung jawab tadi. Karena dia harus memastikan ya orang yang akan menjadi suami dari anaknya paling tidak nih kayak kebahagiaan anaknya nggak berkurang. Itu paling minimal, paling minimal ya. Kalau bisa mah bertambah ya kebahagiaannya gitu kan. Nah, dia nggak mau ya anaknya ketika menikah ya kebahagiaannya jadi berkurang atau bahkan jadi menderita ya. Yang awalnya sebelum menikah sama dia nggak pernah dibentak anaknya, nggak pernah dipukul anaknya. Pas nyampe sama orang yang salah ya dibentakin, dipukulin gitu kan. Nah, ayah setelah anaknya menikah, ayah biasanya akan memantau juga dari jauh ya, ngelihat jauh ya, memantau dari luar gitu kan. Makanya salah satu ikhtiar juga ya untuk menjaga ya agar si wanita terhindar ya dari hal-hal buruk dari laki-laki. Ya, jadi penting juga nanti ayah itu setelah menikah dia tetap menjalin hubungan yang baik dengan menantu laki-lakinya. Dia ajak ngobrol, dia ajak ketemu gitu ya. Dan tentunya juga ayah perlu ya menunjukkan wibawanya gitu. Nah, sehingga laki ini meskipun mungkin ya aslinya mungkin sangar ya, aslinya mungkin dia kasar gitu kan. Tapi karena dia ragu juga, takut juga ngelihat ayah si wanita, ya lama-lama dia pelan-pelan jadi baik juga. Nah, itu tugas ayah nanti kalau anaknya udah nikah ya. Nah, kalau ayahnya nggak ada, ya tugas dari waliannya yang lain ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Silakan ya kalau ada pertanyaan lagi ya. Udah bagaimana seorang wanita yang sudah menikah tapi kehidupannya masih diatur orang tua sedangkan suaminya bekerja di luar negeri ya. Kalau misalnya suaminya bekerja di luar negeri dan dia sudah menikah ya dan kehidupannya diatur ya kalau saya ya selama aturannya itu tidak merugikan, tidak menzulimi dan selama aturan itu adalah hal baik untuk si perempuan ya tidak ada salahnya juga kan. Kecuali ketika aturan itu merugikan, aturan itu mengekang. Ya, aturan itu membuat jadi tidak taat sama suami misalnya. Aturan itu menjadi jauh dari Allah. Itu baru nanti minta tolong kepada suaminya ya. Nah, ini ayah saya begini nih, kamu gimana solusinya? Ya, mungkin suaminya pulang atau mungkin bawa ke luar negeri atau bagaimana. Nah, itu bisa juga sebagai solusi ya dibicarakan. Tapi saya kalau menurut saya sih ya hemat saya, kalau orang tua ngatur itu kadang biasanya lebih banyak sih ke arah kebaikannya. Nah, kadang mungkin sebagai anak kita kan punya ego gitu ya. Jadi kadang kita nggak suka tuh diatur-atur. Ya itu lebih kepada ego dan disitulah terkadang sebagai anak juga kita belajar untuk berdamai ya dengan ego kita. Ya, mau dengerin, mau ngikutin gitu ya. Nah, sebelum ditutup teman-teman semua yang mau pesan e-booknya silakan ya, masih bisa ya. Nah, itu linknya dibagikan di kolom chat ya.
Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah ini videonya nanti saya upload di YouTube dan saya bagikan di grup juga ya. Jadi nanti teman-teman bisa nonton ulang ya. Mungkin juga yang baru join, yang baru gabung nanti juga bisa nonton ulang. Jadi itu aja sharing kita malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir. Semoga manfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.